Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu dengan judul Pendidik dalam Pendidikan Islam. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah Zidni Najmul Ulya dengan NPM 13, kemudian ada Ahmad Ikhyarul Rijal dengan NPM 29, dan saya sendiri Dedi Kurniawan dengan NPM 36. Langsung saja akan kami serahkan kepada Mbak Zidni Ulya untuk mempresentasikan daripada pendidik dalam pendidikan Islam. Dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Dalam bahasa Arab, pendidik umumnya disebut dengan beberapa istilah seperti ustadz, mu'alim, murabbi, mudaris, mursyid, dan mudaris. Kata ustadz biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor, contohnya seperti guru. Yang kedua yaitu kata mu'alim, berasal dari kata ilmu yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Yang selanjutnya yaitu kata murabbi, berasal dari kata rob. Yang selanjutnya kata mursyid, bisa digunakan untuk guru dalam thariqah atau tasawuf, mampu menularkan penghayatan akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didik. Kata mudaris berasal dari kata darosa yadrusu darsan yang berarti terhapus, mampu menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka. Yang selanjutnya yaitu kata mudarib. Mudarib itu berasal dari kata adab yang berarti moral, atau etika. Pendidikan Islam adalah suatu kajian yang memuat teori-teori pendidikan serta data-data dan penjelasannya sesuai dengan perspektif Islam. Dalam teori Barat, pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan penumbuhan, membina, mengembangkan bakat minat, kecerdasan, akhlak, moral, pengalaman, wawasan, dan keterampilan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Setiap individu adalah pendidik. Oleh karena itu, ia harus menjaga dan meningkatkan kualitas diri dan menjadi tauladan bagi sesamanya. Sebab seorang pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Karena pendidiklah yang mengantarkan anak didiknya pada tujuan yang telah ditentukan. Yang mana tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan atau membentuk manusia yang sempurna atau yang disebut dengan insan kamil yang sesuai dengan ukuran Islam. Yang kedua yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan pelurusan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam beberapa hadis disebut yaitu, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencipta, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Al-Syauqi bersyair, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu dan bertugas sebagai pendidik. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan atau guru itu sangat luhur kedudukannya di sisi Allah daripada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanganlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Pendidik memiliki beberapa fungsi mulia, yaitu yang pertama yang pensucian, artinya sebagai pemelihara diri, pengembangan, serta memelihara fitrah manusia. Yang kedua yaitu fungsi pengajaran, artinya sebagai penyampaian ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari itu peran pendidik itu sangat berperan penting dalam proses pendidikan, karena dia yang bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Maka itulah sebabnya Islam itu sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu, pengetahuan, dan bertugas sebagai pendidik yang mempunyai tugas yang sangat mulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada Mbak Ulia, yaitu tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu, tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. Upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, walaupun pada kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Atiyah Al-Abrashi mensyairkan satu syair, setiap sesuatu mempunyai tujuan yang diusahakan untuk dicapai. Seseorang bebas menjadikan pencapaian tujuan pada taraf yang paling tinggi. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan Islam tertumpu pada 4 aspek, yaitu 1. Tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah. 2. Mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluknya. 3. Mengetahui kekuatan Allah melalui pemahaman jenis-jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluknya. 4. Mengetahui apa yang diperbuat Allah, sunnah Allah, tentang realitas alam dan jenis-jenis pelakunya. Dalam pandangan Al-Ghazali, seorang pendidik mempunyai tugas yang utama, yaitu menyempurnakan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada dasarnya tujuan utama pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian realisasinya pada kesolehan sosial dalam masyarakat sekelilingnya. Dari sini dapat dinyatakan bahwa kesuksesan seseorang dapat dilihat dari keberhasilan aktualisasi perpaduan antara iman, ilmu, dan amal soleh dari peserta didiknya setelah mengalami sebuah proses pendidikan. Menurut Usman, jabatan guru memiliki banyak tugas dan secara prinsip dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni A. Tugas profesi, meliputi pekerjaan pendidik mengajar. B. Tugas kemanusiaan, mengindikasikan bahwa guru adalah profesi mulia yang menuntut dimilikinya jiwa-jiwa yang mulia pula. Guru dalam konteks kemanusiaan, manusia telah berjasa dan memiliki andil yang besar dalam mengangkat harkat dan martabat manusia ke tingkat yang setinggi-tingginya. C. Tugas kemasyarakatan, menjelaskan guru telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan manusia, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut W. Roberto Houston, mendefinisikan kompetens adalah satu tugas yang memadai atau pemikiran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Definisi ini mengandung arti bahwa calon pendidik perlu mempersiapkan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang terkait dengan profesi keguruan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta dapat memenuhi keinginan dan harapan peserta didik. Pendidikan Islam yang profesional harus memiliki kompetensi yang lengkap, meliputi 1. Menguasai material Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan terutama pada bidang yang menjadi tugasnya. 2. Penguasaan strategi pendidikan Islam. 3. Penguasaan ilmu dan wawasan pendidikan. 4. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan. Keberhasilan pendidik, yakni pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai kompetensi personal religius, sosial religius, dan profesional religius, sehingga dalam masalah pendidikan dihadapi pertimbangan dan dipecahkan serta
ditempatkan pada perspektif Islam yang pertama, yaitu kompetensi personal religius. Kompetensi personal religius, kemampuan dasar yang menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan. Yang kedua, kompetensi sosial religius, kemampuan yang menyangkut kepedulian terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam. Yang ketiga, kompetensi profesional religius, kemampuan untuk menjalankan tugas keguruan serta profesional. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rijal. Baik, yang selanjutnya yaitu kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Kode etik pendidik dalam Islam adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan, hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Tokoh pendidikan Islam mengutamakan bahwa persyaratan seorang guru yaitu: yang pertama, guru hendaknya menyadari bahwa perkataan dan perbuatan selalu dalam pengawasan Allah. Yang kedua, guru hendaknya memelihara kemuliaan ilmu, yaitu dengan senantiasa belajar dan mengajarkannya. Yang ketiga, guru hendaknya bersifat zuhud, artinya ia mengambil rezeki hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya secara sederhana. Yang keempat, yaitu guru hendaknya tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencapai kedudukan prestis atau kebanggaan atas orang lain. Yang kelima, guru hendak memelihara syiar Islam seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang berhubungan belajar, yaitu: 1. Sebelum berangkat untuk mengajar, guru suci dari hadas, kotoran, serta mengenakan pakaian yang baik. Yang kedua, ketika keluar rumah, guru hendaknya berdoa untuk menguatkan niatnya dalam mengajar. Yang ketiga, hendaknya pada saat mengajar, guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat dilihat oleh semua peserta didiknya. Yang keempat, sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Quran akan memperoleh berkah saat mengajar. Syarat guru di tengah peserta didik: guru hendaknya mengajar dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Guru hendaknya tidak menolak peserta didiknya yang tidak mempunyai niat tulus untuk belajar. Yang ketiga, guru hendaknya mencintai peserta didiknya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Guru hendaknya memotivasi peserta didiknya untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, dan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Imam